Teruna. Hai Teruna. Hai Teruna. Hai Teruna. Hai Teruna. Shalom Peter. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya kalian di rumah aja? Baik-baik aja kan? Terus juga Kak Rere gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, Kak Kevin? Sama. Sama apa nih Kak? Sama baik. Mantul ya Kak ya? Oke, gitu. Oke. Kalian juga stay at home aja ya, jangan keluar rumah. Kalau misalnya kalian nggak perlu juga, kalau misalnya perlu keluar kalian juga harus pakai masker ya. Juga jangan lupa physical distancing, oke? Oke. Nah, oke. Oke. Nah, jadi kita akan memulai ibadah kita kembali. Seperti biasanya ibadah online. Jadi kalian harus tetap mengikuti ibadah ini Yes. sampai akhir karena kita punya challenge ya. Iya, kita ada challenge nanti di terakhir. Jangan lupa dilakuin ya. Ya, challenge-nya ini spesial dari Kak Kevin. Iya, wih. Spesial. Pakai telur. Oh, gitu. Sudah ya. Sudah. Saking kita kangennya ya Kak, sampai Iya. rindu. Kita kangen gitu ya. iya, kita kangen bersosialisasi. Selama nggak ngobrol. Iya. Lagi kangen sama kalian guys. Sarangi. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, kita bakal doa pembukaan lah sama Kak Rere. Oke. Jadi kita tadi sudah sapa-sapaan. Sekarang kita waktunya untuk siapkan hati kita. Kita fokus bentar. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulai sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dan kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan, walaupun hanya melalui streaming online ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat pagi teman-teman Teruna atau adik-adik Teruna. Sekarang kita waktunya membaca kitab. Kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-9. Ya, kakak ulangi lagi ya. Kita buka Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-9. Begini bunyinya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus, pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
sekian pembacaannya dari Kakak Mark. Sekarang kita akan lanjut ke pembawaan firman yang akan diberitakan oleh Kak Kevin, Kak Prisil, dan Kak Renata. Selamat menikmati firman Tuhan dan selamat melakukan firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Nah, di sini kan ada terbagi dua perikop nih ya. Yang pertama salam, yang kedua ucapan syukur. Nah, ngomongin sedikit tentang Korintus nih. Korintus sendiri merupakan sebuah kota yang bisa dibilang kayak kota sibuk kayak Surabaya, Jakarta yang dekat sama pelabuhan. Jadi kayak banyak terjadi perdagangan yang kayak dari luar negeri lah istilahnya, ataupun dari luar kota. Nah juga jemaat di Korintus ini orangnya itu bisa dibilang kayak bebal. Bebal itu maksudnya adalah mereka itu agak kayak kurang bisa menerima sesuatu, susah menerima. Gak bisa diomongin. Ya kayak nggak bisa diomongin lah kasarannya. Jadi kayak bebal hatinya gitu loh. Nah di sini dari kebebalan hati itu Paulus itu tergerak untuk gimana ya kayak Buat surat ya buat surat, terus juga menginjili. Jadi kayak ada tantangan tersendiri gitu loh Paulusnya. Nah ngomongin tentang Paulus, kalian kan kasih tahu Paulus itu dia istilahnya tidak berhubungan, tidak seperti kayak murid-murid Tuhan Yesus yang langsung hidup bersama Tuhan Yesus, tapi dia ini pertamanya merupakan seorang yang bisa dibilang dia ini merupakan ahli Taurat gitu loh. Nah Paulus ini ahli Taurat, dia itu juga ngerti yang namanya kayak Taurat Musa gitu loh, kayak Kejadian, Keluaran itu kan, dan seterusnya itu kan kitab Taurat gitu loh. Istilahnya Paulus ini ngerti kitab Taurat, yang kayak ahli Taurat itu yang bener-bener paham, yang hafal lah, bukan paham, hafal banget yang namanya kitab Taurat gitu loh. Nah Paulus ini kan dulunya nama Saulus, akhirnya dia mulai bertobat jadi ganti nama jadi Paulus. Itu karena dia itu Tuhan itu benar-benar kayak kayak benar-benar ngomong langsung sama si Paulus ini bahwa Tuhan bilang bahwa dari dia yang kayak bunuhin orang Kristen atau bunuhin pengikut Kristus, sampai akhirnya Tuhan akhirnya apa yang dia dibutakan, lalu itu Tuhan mulai kayak mencurahkan dia kayak hikmat. Jadi dia tuh paham tentang bahwa siapa sih juru selamat yang benar, karena orang Israel itu dari zaman dulu bahkan sampai sekarang itu mereka tuh masih menunggu juru selamat yang bakal datang kayak gitu loh. Nah ada yang orang Israel itu pikirannya bahwa juru selamat yang akan datang itu bahwa seseorang yang kayak bisa pandai perang, terus juga badannya gagah, kayak gitu-gitulah. Tapi kan di sini kalau Kristen kan ya Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu gitu loh. Jadi orang Israel mandangnya tuh kayak saya pandang sebelah gitu loh, pandang sebelah mata gitu loh. Jadi kayak nggak dianggap kayak masa sih seorang anak tukang kayu itu juru selamat kayak gitu loh. Nah itu pemikiran orang Israel. Nah terus juga di sini akhirnya Paulus itu mulai terbukakan bahwa jadi Tuhan Yesus ini merupakan juru selamat yang benar lah istilahnya. Dari situ dia mulai menginjili kemana-mana. Karena kalau misalnya kalian baca seluruh kitab Perjanjian Baru itu tuh banyak banget yang nulis itu dari Paulus. Sebenarnya kayak Korintus, terus Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu tuh yang nulis Paulus gitu loh. Nah, kalau kita lihat kayak semangatnya Paulus tuh kayak luar biasa kalau kalian baca kitab-kitab itu. Injili gitu loh, jadi rasul gitu loh. Jadi kayak Tuhan itu bisa pakai seseorang yang unexpected gitu loh, seseorang yang kita tuh nggak bisa duga gitu loh, bisa seorang siapapun itu, bahkan kalian. Nah, kita itu bisa menginjili secara tidak langsung, nggak perlu kayak kamu bertobat ya, gitu. Nggak perlu. Bisa melalui dari kayak perilaku kalian gitu, atau mungkin kalian sama orang tua kalian kayak gimana, itu sudah termasuk bagaimana kamu
tahu bahwa aku nih benar-benar pengikut Kristus gitu loh. Tapi Kristus tuh dilihat dari mana? Dari buahnya. Saya kalian di rumah aja nih, gak ngapa-ngapain. Ya mungkin aku juga gak ngapa-ngapain karena aku udah misalnya udah nggak kuliah lagi, UAS udah selesai, atau mungkin juga kalian pelajaran juga udah selesai, udah UAS juga. Nah, lakuin sesuatu yang kayak istilahnya bermanfaat gitu loh. Saya juga ada yang mungkin kakak-kakaknya di sini mungkin kerja. Nah, melakukan sesuatu yang bermanfaat walaupun di rumah aja apa sih? Banyak. Kamu bantuin mama, atau misalnya mungkin kayak mamaku kan kerja, nggak mungkin aku bantuin loh. Kalian bisa ngebantuin mungkin dari kayak bantu-bantu bersih-bersih rumah kayak gitu. Adik-adik yang dibahas sama Kak Prisil tentang sedikit sejarahnya tentang Paulus, bagaimana sih sampai bisa berada di jemaat di Korintus ya Kak. Jadi tujuan awalnya kita ini minggu ini nih, kita belajar tentang bagaimana kita ini kakak-kakak semua ini dan kalian itu menjadi saksi Kristus gitu, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ya. Oke. Dari bacaan yang kita baca hari ini dari 1 Korintus ayat 1 sampai 9 ini ada beberapa pemahaman yang bisa kita dapat. Yang pertama, karya keselamatan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia itu telah membawa status manusia bahwa kita ini semua ini adalah milik Allah. Benar ya? Jadi karena karya keselamatan Yesus Kristus itu yang dengan secara gratis dikasih Tuhan itu menandakan kita ini semua ini adalah milik Allah. Gitu ya Kak ya. Okay, terus yang kedua, karena kita sudah mempunyai status kita ini adalah milik Allah, jadi kita ini harus melakukan gitu kan ya. Jadi perantara. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Ya benar ya Kak ya. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, bagaimana sih cara kita sebagai saksi Kristus? Yaitu dengan saksi Kristus yang bisa mengucap syukur. Gitu ya. Kita bisa menjadi saksi Kristus dengan mengucap syukur dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita raih, dengan apapun yang kita alami. Gitu ya. Benar ya Kak ya? Benar. Apapun yang terjadi, meskipun keadaan apapun gak enak gak enak, kita tetap harus bersyukur gitu ya. Lalu setelah kita menjadi saksi Kristus dengan cara mengucap syukur, dan kita juga bisa menjadi berkat tentunya ya Kak ya bagi orang lain ya. Jadi kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada gitu ya. Oke, jadi secara meluas gitu ya, secara garis besarnya gitu loh. Secara garis besarnya. Jadi terus bagaimana sih Kak cara kita memahami sebagai anak teruna gitu ya? Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus ini misalnya dengan kita boleh menyatakan keinginan atau komitmen kita untuk menjadi saksi Kristus dalam kondisi apapun. Jadi seperti kondisi kita saat ini, masa pandemi, masih pandemi kan ini ya? Masih karantina. Ya, masih karantina. Quarantine. Maaf, kakak nggak bisa bahasa Inggris guys. Kak Prisil nih, saran nih. Jadi nggak dilakukan ini. Jadi kita sebagai anak teruna, kita ini bisa menyatakan keinginan atau komitmen kita menjadi saksi Kristus dalam kondisi apapun. Misalnya seperti masa-masa sekarang ini, seperti masa pandemi. Pandemi ini kan kita sudah hampir berapa bulan ya Kak ya? Udah dari Maret harusnya, 5 bulan. Maret atau Februari gitu sudah mulai kali ya? Iya, lumayan. 4-5 bulan, sudah lumayan loh. Udah lumayan. Kalian juga sudah sampai akhir semester ya? Mungkin sampai
akhir tahun Kemungkinan sih. akhir tahun kan ya? Kemungkinan akhir tahun, benar. Dulu enggak deh. Enggak. Jangan cerita Kak. Jangan cerita masa lalu. Ya oke, maaf guys. Jadi di masa pandemi ini kita juga bisa menjadi saksi Kristus gitu loh. Gak harus jadi apa ya? Emang itu kalau kita mau menjadi saksi Kristus itu jalannya itu nggak lurus-lurus aja, pasti banyak halangan. Iya. Jadi banyak yang harus diikut. Jadi kita ini menjadi saksi Kristus sebagai anak teruna. Kita bisa menyatakan komitmen kita. Jadi kayak masa-masa kayak gini nih, masa pandemi, kita bisa kita bisa menunjukkan komitmen, menuliskan komitmen kita sebagai saksi Kristus itu apa yang bisa kita lakukan gitu ya kan Kak? Contohnya gimana? Contohnya di masa pandemi kita harus di rumah aja kan? Iya. Komitmen gitu ya. Komitmen, misalnya gimana ya, komitmen tetap harus di rumah, tapi tetap harus menjadi saksi Kristus. Gimana tuh caranya kan? Iya. Ya, mungkin nanti itu nanti akan dijelaskan sama Kak Kevin. Oh, iya. Iya. Aplikasinya gimana sih Kak? Gitu kan? Biar Kak Kevin aja nanti yang jelasin gimana sih Kak cara kita menunjukkan aplikasinya. Kita sebagai anak teruna harus di rumah aja bagaimana gitu ya. Terus yang kedua, kita menjadi saksi Kristus juga itu kita apa ya? Kita tetap masa pandemi ini kita tetap apa ya? Jadi saksi Kristus, kita tetap bisa harus beribadah gitu kan Kak? Benar. Beribadah meskipun kondisinya ini nggak memungkinkan buat kita berkumpul bersama-sama bareng-bareng teman-teman kita, tapi kita bisa berkumpul sama keluarga kita gitu kan, beribadah di rumah secara online gitu kan Kak Kevin, Kak Priscil tetap ibadah online kan? Tetap Iya. Mas. Nah seperti mereka nih, bagus kan? Tetap ditonton nih. Lalu kita tetap tetap mengikuti anjuran pemerintah gitu ya. Kita jadi saksi Kristus juga bisa salah satunya mengikuti anjuran pemerintah, misalnya social distancing. Kita mau kalau memungkinkan, maksudnya harus apa ya? Maksudnya mau nggak mau kita harus keluar misalnya gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, mungkin kayak ada acara di gereja kayak kita ini ya Kak, itu ya tetap kita kayak menjaga anjuran pemerintah gitu loh. Kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, pakai helm. Gitu ya kan Kak? Iya. Aduh jatuh lagi. Ya jadi kayak gitu. Terus juga kita sebagai kita anak-anak teruna yang masih sekolah, kita juga tetap harus sekolah, meskipun harus online gitu ya. Ya, jadi begitu adik-adik. Jadi pemahaman yang mau kakak tekanin sekali lagi, kita harus merasa menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Setelah kita mengetahui bahwa kita milik Allah, kita harus mempunyai rasa bersyukur, gitu ya. Setelah kita mempunyai rasa bersyukur, kita harus punya apa ya? Anggapannya itu timbal balik yang harus kita lakukan karena kita sudah milik Allah, kita harus bersyukur. Jadi kita harus bisa juga menjadi saksi Kristus. Nah itu saksi Kristusnya yang kita lakukan, ya kita menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kita gitu ya. Juga sebagai anak teruna yang dalam masa pandemi, bagaimana kita melakukan? Gimana sih Kak cara melakukan pandemi ini kita bisa tetap menjadi saksi Kristus? Mau tahu? Kita lanjut ke Kak Kevin. Ya udah Kak. Nah jadi seperti yang Kak Renata bilang tadi bahwa ya kita itu sudah menjadi milik Tuhan atau milik Allah. Kita sudah ditebus sama Tuhan. Nah, cara kita buat ngelakuin atau timbal balik seperti Kak Renata bilang bahwa Tuhan kita itu sudah ditebus sama Tuhan, sudah milik Allah. Nah, jadi kita itu harus menjadi saksi buat orang-orang sekitar kita, Kak. Nah, jadi kita harus menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana sih caranya? Jadi apalagi di masa pandemi ini ya Kak. Ya, di masa pandemi ini gimana sih orang kita tuh cuma di rumah aja ya. Iya. Cuma di rumah aja
dan kita harus dituntut untuk menjadi saksi dengan cara bersyukur. Nah, gimana menurut kalian kita itu bisa bersyukur di dalam masa pandemi ini? Kalian paham nggak? Gimana ayo? Gimana? Nah, jadi kita punya sebuah challenge. Nah, challenge-nya ini kalian harus, aslinya gampang sih challenge-nya ya kan? Kalian punya media sosial atau kalian punya ya media sosial. Sosial media. Sosial media ya. Jadi kalian punya media sosial yang bisa kalian gunakan untuk menjadi media sebagai saksi gitu kan? Sebagai saksi. Gimana sih caranya kita bersyukur di dalam pandemi ini? Nah, kakak-kakak ini punya challenge untuk kalian. Jadi kalian harus membuat story IG. Ya, story Instagram atau Line atau WhatsApp. Atau mau posting di IG juga apa-apa. boleh. Ya, posting di IG juga bisa. Nah, itu caranya kalian dengan cara mengungkapkan rasa syukur kalian di saat pandemi ini ya. Jadi kalian bisa membagikan sebuah foto atau sebuah kata-kata atau sebuah ayat Alkitab. Gimana sih caranya berbagi rasa syukur ini kepada sesama kita? Jadi nih, seperti selama kalian ada di rumah, kalian tuh ngapain aja sih? Jangan sampai kalian tuh cuma tidur-tiduran aja, cuma nonton TV, nggak bantuin orang tua, atau kalian tuh cuman ya wasting time aja sampai pandemi ini selesai. Padahal kita tuh nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Iya. Kan dikirain kan sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun. Ada wacana sampai akhir tahun. Nah, masa kita sampai akhir tahun itu kita nggak mau ngapain? Gitu ya? Nah, jadi pergunakanlah diri kalian itu untuk berguna, untuk menjadi saksi Tuhan atau bisa kita mengungkapkan rasa syukur kita di dalam masa karantina ini. Nah, gimana sih caranya? Seperti yang kakak bilang tadi ya, kita itu bisa membagikan story. Ikutin challenge-nya. Ikutin challenge-nya dengan cara membagi story. Ya, share story. Bentuk kegiatan yang kalian lakukan gitu. Bentuk kalian, ya. Mungkin selama seminggu ke depan nanti apa aja yang kalian lakukan, misalnya bentuk rasa bersyukur mulai dari bangun pagi, mungkin menunjukkan kalian bersyukur dengan berdoa. Boleh kalian ini sharekan ke kita, share bersama-sama gitu. Terus bagikan ayat Alkitabnya mungkin saat teduhnya kalian gitu. Mungkin membantu orang tua, bantu adik gitu kan. Iya, bantu jagain adik gitu kan. Jadi buatlah diri kalian itu bermanfaat di dalam rumah kalian. Juga kan jadi berkat kan Kak bagi orang sekitar. Terutama kan cuma di rumah aja, jadi kita orang terdekat gitu. Ya, orang terdekat aja yang kita lakukan, karena memang masih bisanya segitu aja. Atau mungkin kalau kalian misalnya punya berkat lebih, mungkin kalian bisa membagikan yang kalian punya buat orang-orang yang sekitar kalian lah, yang mungkin masih membutuhkan gitu kan. Nah, jadi di sini kita itu aslinya tujuannya itu untuk memotivasi sesama kita. Jadi gimana sih kita itu bisa bersyukur, membagikan syukur kita kepada orang lain. Sehingga itu orang lain itu bisa bersyukur juga. Bisa bersyukur juga, dan akhirnya orang lain itu bisa membangun dirinya sendiri. Ya, benar. Gitu. Nanti story, contoh-contoh story-nya nanti kalian bisa lihat ya. Bisa lihat dari gimana atas. contoh-contohnya. Jadi, kalian harus membuat story seperti ini ya. Bisa foto atau kata-kata kutipan Alkitab. Jadi, kalian harus membuat story seperti ini ya. Bisa foto atau kata-kata kutipan Alkitab. Atau video-video seperti ini ya. Jangan lupa tag Instagram @Maranatha Surabaya dan hashtagnya jangan lupa atau video-video seperti ini ya. Jangan lupa tag Instagram @Maranatha Surabaya dan hashtagnya jangan lupa atau video-video seperti ini ya. Jangan lupa tag Instagram Jadi kalian nanti bisa sharing itu mungkin selama seminggu. Seminggu ya. Seminggu ke depan, jadi nggak di hari Minggu aja. Jadi setiap harinya kalian boleh sharekan sharekan ke kita. Jangan lupa pakai tag.
Jangan Tag lupa tag PT. PT. IG-nya Maranatha, Ya, Instagramnya Maranatha, Instagramnya PT Maranatha, GPIB Maranatha juga nggak apa-apa. Jadi atau ke kakak-kakaknya juga. Iya. mungkin ke teman-teman kalian juga nggak apa-apa. Iya, itu kan Teman sebabnya. sekolah, teman main itu juga bisa. Jadi sama-sama mengajak semua orang lah intinya buat mengucap syukur gitu ya Kak. Benar. Jadi orang itu bisa, di saat orang itu melihat storymu itu ngerasa kalian, oh ternyata si kakak ini masih bisa bersyukur ya. Gitu. Nah jadi kita apa ini? Sudah ya, jalan tadi sudah selesai, terus apa namanya latar belakang tadi juga sudah disampaikan, tujuannya tadi juga sudah disampaikan. Kita rasa sudah cukup ya. Iya. Kita amini saja untuk ibadah online hari Minggu ini. Ya, Di siang. jadi selamat buat kalian. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, kita tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman juga. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur apa yang telah kita dapatkan dari ibadah atau khotbah hari ini ya. Mari kita berdoa. Ya Bapak Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini ya Bapak yang telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, kakak-kakak layan ini Tuhan, untuk membagikan sebagian dari firman-Mu ya Bapak, meskipun melalui via daring ya Bapak atau online, supaya Kamu berkati adik-adik turunan kami Tuhan yang boleh kami sampaikan ini Tuhan bisa menjadi berguna di dalam kehidupan mereka, terutama bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya, sesama teman-temannya Tuhan, supaya Kamu berkati adik-adik turunan kami ini Tuhan bisa membangun satu sama satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan jika kami akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan, terima kasih Tuhan jika Engkau boleh menjaga kami, melindungi kami dalam seminggu berjalan ini ya Bapak. Meskipun kami hanya di rumah Tuhan, tapi kami bisa merasakan berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Dan biarlah Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami ya Bapak. Terutama Engkau berkati adik-adik turunan kami ya Bapak dalam masa karantina ini ya Bapak, supaya Engkau mau berikan mereka berkat hikmat ya Bapak, yang dimana mereka hanya di rumah Tuhan, hanya bisa melakukan aktivitasnya di rumah, baik itu studinya, baik itu dalam pergaulannya juga ya Bapak. Kami tahu Tuhan ada di turunan kami Tuhan mungkin kesepian atau mungkin bosan ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu menghadirkan sukacita yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan dalam kehidupan adik-adik turunan kami ini ya Bapak. Dan Kau berkati orang tua adik-adik turunan kami Tuhan, Kau berkati mama papanya ya Bapak, adik kakaknya ya Bapak, supaya Kau berkati keluarga ini ya Bapak dalam segala pergumulan yang mereka hadapi ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya juga Tuhan Kau selalu berada di dalam naungan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan jika Kau memberkati adik-adik turunan kami di dalam studinya ya Bapak. Mungkin adik-adik turunan kami ini sudah menyelesaikan studi mereka Tuhan di sekolah mereka, dan mereka sudah mendapatkan hasilnya ya Bapak, yaitu rapotan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, supaya Kamu berkati adik-adik turunan kami ini Tuhan dalam segala kelemahan mereka ya Bapak. Biarlah mereka bisa menjadi saksi di tengah-tengah-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Kamu berkati kami semua ini Tuhan di GPIB Maranatha Surabaya ini ya Bapak, dalam semua pelkat-pelkat yang ada ya Bapak. Kau mau kuatkan kami Tuhan, Kau mau berikan kami kekuatan satu dengan yang lain ya Bapak, bisa saling support ya Bapak meskipun di dalam pandemi ini ya Bapak. Biarlah kami bisa selalu mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, dan Kau mau berkati kami juga Tuhan untuk pandemi ini ya Bapak, supaya pandemi ini segera berakhir ya Bapak. Biarlah kami bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan, bisa beribadah bersama-sama di gereja-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini Tuhan firman kami Tuhan, dalam nama-Mu saja Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Online ya Kak, tetap stay tune di YouTube-nya GPIB Maranatha. Kemudian untuk persembahan kalian bisa dapat, kalian bisa berikan bareng sama keluarga, gitu ya, orang tua. Jadi itu aja. Ya, itu aja kan? Ya, itu aja. Jadi kita kangen, kita sarangan.
Pokoknya sampai jumpa ya, minggu pokoknya depan. sampai ketemu minggu depan lagi ya. See you. Dadah.